Kembali lagi bersama saya Bang Al. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang perjalanan sang imam dalam menghasilkan mahakarya, pencetus usul fiqih yang menjadi pondasi keilmuan sampai saat ini. Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i bekerja untuk mencukupi kebutuhan finansial beliau selama 5 tahun menjabat sebagai qadi di pengadilan wilayah Najran, Yaman. Dari sini mulailah proses baru dalam kehidupan Imam Syafi'i setelah sebelumnya fokus menuntut ilmu. Walaupun demikian, Imam Syafi'i tetap meluangkan waktunya untuk belajar. Beliau juga belajar fikih dari ulama Yaman. Sederet ulama Yaman yang didatangi oleh Imam Syafi'i seperti Abu Ayyub Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi dan banyak ulama lainnya. Kemudian Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad pada tahun 184 Hijriah atau lebih dikenal periode pertama. Beliau meninggalkan Yaman karena dicurigai beliau bersama Alawiyin yang berusaha keluar dari kekhalifahan Abbasiyah. Setelah beliau sampai di Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid memanggil Imam Syafi'i dan memerintahkan pengawalnya untuk memenggal leher beliau. Tapi dengan kecerdasan Imam Syafi'i, beliau berhasil selamat dari hukuman tersebut dan bertemu dengan Salah, seorang murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i menghadiri majlis Muhammad bin Hasan sebagai pengikut Imam Malik dan ahli fikih mazhab Maliki. Oleh karena itu, ketika murid-murid Muhammad bin Hasan tinggal di majlis, beliau mengajak mereka berdiskusi dan berdebat. Lalu sampailah hal ini ke telinga gurunya. Mengetahui hal tersebut, Muhammad bin Hasan mengajak Imam Syafi'i untuk berdebat, tapi Imam Syafi'i menolak karena rasa hormat beliau kepada seorang guru. Akan tetapi Muhammad bin Hasan bersikukuh untuk berdebat hingga Imam Syafi'i menyetujuinya. Dengan khazanah ilmiah baru ini, maka terhimpunlah dalam diri beliau fikih ahli Hijaz yang condong kepada hadis, sedangkan fikih ahli Baghdad yang condong kepada ra'i. Setelah Imam Syafi'i selamat dari fitnah tersebut, beliau tidak langsung kembali ke Yaman atau bahkan ke Hijaz karena Imam Syafi'i meyakini Baghdad adalah tempat yang sesuai untuk melepas dahaga keilmuan beliau selama ini. Mari kita simak dialog kedua ulama tentang bolehkah menikah pada saat ihram, kenapa dilarang dan kenapa diperbolehkan, perdebatan antara sang imam dengan Imam Asy-Syaibani sebagai murid kesayangan Imam Abu Hanifah. Imam Al-Syafi'i menyampaikan argumentasinya secara lengkap diungkapkan dalam kitab Al-Umm. Imam Al-Syafi'i rahimahullah berkata, dan dengan semua ini, kami mengambil istinbat, maka ketika seorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain, maka nikahnya dihukumi rusak, batal, fasq. Dan orang yang sedang ihram diperbolehkan merujuk istrinya karena sesungguhnya ketetapan rujuk itu terkait dengan permulaan nikah, tetapi suatu hal yang ada dalam pernikahan yang ada, dan dia tidak sedang ihram. Begitu pula orang yang sedang ihram diperbolehkan baginya membeli budak perempuan, namun tidak disetubuhi selama masih ihram. Maka dengan ini kami berpendapat, jika orang yang sedang ihram dan rujuk bukanlah suatu pernikahan akan menikah, maka nikahnya dihukumi rusak. Kemudian Imam Al-Syafi'i juga menjelaskan perihal batas waktu pelarangan nikah ketika ihram, baik ihram haji ataupun umrah. Berikut penjelasan beliau yang disampaikan dalam kitab Mukhtasar Al-Muzan. Imam Al-Syafi'i berkata, jika orang berihram haji maka larangan itu hingga melempar jumrah, bercukur, tahallul dan tawaf di Baitullah pada hari kurban atau setelahnya. Dan jika orang berihram umrah maka larangan itu hingga tawaf di Baitullah, sa'i dan bercukur, tahallul. Dan jika melakukan pernikahan sebelum mengerjakan hal yang disebutkan tadi, maka nikahnya dihukumi fasakh, rusak. Sedangkan rujuk dan bersaksi atas pernikahan, keduanya bukanlah nikah. Sedangkan pendapat Imam Al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram termaktub dalam kitab Al-Hujjah ala Ahli Al-Madinah. Nama lain kitab ini adalah Al-Rad ala Ahli Al-Madinah, penolakan sanggahan terhadap pendapat Ahlu Al-Madinah. Berikut ulasan pendapat Imam Al-Syaibani. Ahlu Al-Madinah berkata, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dan jika dia melakukannya maka pernikahannya mardud, tertolak. Asy-Syaibani berkata, bagaimana mungkin orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, sedangkan dia tidak berbuat sesuatu yang Allah haramkan baginya, yaitu bersetubuh? Ahlu Al-Madinah berkata, karena ini adalah akad yang bisa menghalalkan bersetubuh,
Dikatakan kepada mereka, maka apa yang akan kalian katakan terkait laki-laki yang membeli budak perempuan, sedangkan dia seorang laki-laki yang sedang ihram? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka mereka berkata, ya, boleh membeli tapi tidak boleh mensetubuhi dan menciumnya sampai dia halal, tidak ihram. Kami berkata, sungguh kalian tepat dan kalian telah meninggalkan pendapat kalian sendiri. Dalam hal pernikahan juga seperti itu, membeli budak tadi. Orang yang ihram boleh menikah dan tidak diperbolehkan menghadap istrinya dengan ciuman dan selainnya, hingga ia halal, tidak ihram. Selain pendapat beliau, juga diperkuat dengan pendapat beliau yang dikemukakan dalam kitab Muwatta al-Imam Malik, riwayat Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Berikut ulasannya. As-Syaibani berkata, sungguh telah ada perselisihan pada masalah ini. Maka Ahlu Al-Madinah telah menghukumi batal pernikahan orang yang ihram, dan Ahlu Makkah dan Ahlu Al-Iraq telah membolehkan pernikahannya. Dan Abdullah ibnu Abbas telah meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Al-Haris dan beliau sedang ihram. Maka saya tidak mengetahui seseorang yang patut yang dirinya lebih mengetahui tentang Rasulullah menikahi Maimunah daripada Ibnu Abbas. Dan dia, Ibnu Abbas, adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya, Maimunah. Maka saya berpandangan tidak masalah dengan menikahnya orang sedang ihram. Akan tetapi dia tidak boleh mencium dan tidak menyentuh sampai halal. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha kita, Hanafiyah. Tanggapan Imam Syafi'i dalam memperkuat pendapatnya dengan hadis riwayat Yazid ibn al-Asam yang menyatakan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal, tidak ihram. Berikut riwayat hadisnya. Saya Syafi'i memperoleh dari guru kami Ibnu Uyainah. Beliau memberitakan kepada kami dari Amr ibn Dinar dari Yazid ibn al-Asam bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan halal, tidak ihram. Hadis tersebut dihadirkan Imam Asy-Syafi'i dalam rangka menepis pendapat golongan ulama yang membolehkan menikah ketika ihram karena mereka beristinbat menggunakan hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. Dari perdebatan tersebut saya Bang Al berpendapat sebetulnya inti tujuannya sama, meninggalkan larangan-larangan orang yang berihram, yaitu salah satunya bersetubuh atau bercinta suami istri dalam keadaan ihram. Namun yang berbedakan hanya pada cara dalam menghalangi agar tidak terjadi melakukan larangan tersebut. Itulah hikmahnya ngaji dan belajar akan ilmu yang mendalam. Pertanyaannya, apakah kita tetap pada kemalasan tanpa perubahan yang lebih baik? Kita lanjut episode ketiga. Salam kebaikan untuk kita semua dari saya Bang Al.